Shalom, saudara. Selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 27 ayat 1 sampai 4 dengan judul Di atas Mezbah Kasih dan Keadilan Bertemu. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membuat mezbah dari kayu akasia, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi tingginya 3 hasta. Engkau harus membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya, tanduk-tanduk itu harus menyatu dengan mezbah, dan engkau harus melapisinya dengan tembaga. Engkau juga harus membuat kuali-kuali tempat membuang abunya, sekop-sekopnya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan tungku perbaraannya. Segala perlengkapan itu harus kau buat dari tembaga. Untuk mezbah itu, kau harus membuat tali semacam jaringan tembaga, dan pada jaringan itu kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Saudara, ketika kita membaca bagian-bagian tentang kemah suci dalam kitab Keluaran, kita seringkali melewatinya begitu saja. Namun, setiap detil yang Allah berikan kepada Musa bukanlah sekedar arsitektur bangunan kuno, melainkan simbol kasih karunia Allah pada umatnya sepanjang zaman. Hari ini kita akan melihat mezbah korban bakaran, titik awal perjalanan bangsa Israel ketika mereka datang ke hadapan Allah. Mezbah korban bakaran ditempatkan di pelataran depan kemah suci, tepat di antara pintu gerbang pelataran dan kemah pertemuan. Hal ini dapat kita lihat dalam Keluaran 40 ayat 6. Semua orang yang ingin melewati kepada Allah harus melewati mezbah ini terlebih dahulu. Ini berarti tidak ada jalan menuju hadirat Allah tanpa korban dan darah. Mezbah ini dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan tembaga atau perunggu, logam yang tahan panas sehingga api di atas mezbah dapat menyala terus-menerus. Hal ini dapat kita baca dalam Imamat 6 ayat 13. Tembaga melambangkan penghakiman dan kekudusan Allah. Hal ini juga tampak dalam kisah ular tembaga dalam Bilangan 21 ayat 9, suatu tanda bahwa Allah menghakimi dosa tetapi juga menyediakan jalan keselamatan bagi yang percaya. Dengan demikian, mezbah tembaga menjadi tempat pertemuan antara keadilan Allah yang menuntut hukuman atas dosa dan kasih Allah yang menyediakan korban pengganti. Korban bakaran hanyalah bayangan dari korban Kristus yang sempurna di kayu salib. Saudara, sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, dosa memisahkan manusia dari hadirat Allah. Namun kemudian Allah berinisiatif menyediakan jalan kembali melalui sistem korban pengganti. Dalam perjanjian baru, hal ini digenapi dalam kematian Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hal ini dapat kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Melalui iman kepada Kristus, kita memperoleh status yang baru, yaitu dibenarkan oleh kasih karunia. Hal ini dapat kita baca dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24, menjadi anak-anak Allah dalam Roma 8 ayat 15, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dalam Roma 5 ayat 1, menerima hidup yang baru dari 2 Korintus 5 ayat 17, dan memiliki pengharapan akan kemuliaan kekal. Hal ini dapat kita baca dalam Roma 5 ayat 2. Karena itu, marilah kita bersyukur atas kasih karunia Allah yang telah membenarkan kita di dalam Kristus. Saudara, sadari perubahan status kita dan hiduplah sebagai orang yang telah dibenarkan dengan menjaga kekudusan dalam setiap keputusan dan ibadah setiap hari. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana kesadaran bahwa kita telah dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah mengubah cara hidup kita hari ini? Mari berdoa dan meminta Roh Kudus untuk menerangi hati kita dengan kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah dan menolong kita dalam hidup dalam perintah-perintahnya senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau sudah mengubah status kami dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Mari biarlah hal ini Tuhan membangun kesadaran dalam diri kami untuk kami bisa menjalani cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Untuk kami tetap bisa menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan-Mu, tetap berkenan di hadapan-Mu senantiasa. Tolong kami Tuhan, karena memang kami tidak sanggup jika kami tidak ditolong oleh Engkau di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menyertai kami dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.